dong? Kamu anak sih. Kamu anak siapa? Aku anak babaku. Kita hidung dong. Orang kaya mana? Kamu nanya. Kamu tanya. Biar aku cari tahu ya. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang memiliki banyak kemiripan. Hal ini dikarenakan kedua negara berasal dari rumpun yang sama. Namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya, seperti jumlah kosakata hingga logat uniknya. Anak muda Malaysia kini justru lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka, ketimbang menggunakan Kalau kita bicara soal bahasa Indonesia guys, memang nggak ada habisnya guys. Selalu menjadi pertikaian ataupun selalu menjadi pertikaman komentar guys tentang kenapa orang Malaysia berbicara bahasa Indonesia guys. Saya sendiri berbicara bahasa Indonesia guys karena saya sudah lama buat konten video reaction tentang Indonesia guys. Begitu banyak saya belajar tentang bahasa Indonesia guys. Namun bagi warga yang bukan konten kreator, hanya mendengar di YouTube, TikTok ataupun medsos yang lain, mereka terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Terutama sekali apabila dikaitkan dengan orang Sabah guys. Orang Sabah selalu dikaitkan berbahasa Indonesia, sedangkan mereka bukan berbahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa Malaysia baku guys. Tapi mereka anggap bahwa itu adalah bahasa Indonesia, sedangkan Malaysia sendiri ingin semua warganya boleh berbahasa Malaysia baku guys. Video pada kali ini saya membahas tentang bagaimana orang Malaysia resah bahasa gaul Jakarta kuasai anak mudanya. Identitas negara perlahan hilang. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Garuda Zone guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Garuda Zone dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen yang membina guys. Ayo simak berikan video ini. Ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada. Macam mana? Asal main game, asal apa-apa saja, anjay. Bantai mereka. Banyak lagi. Macam mana juga, satu pengaruh game, ramai game pengaruh dari Malaysia ini YouTube. Mereka satu tim dengan game-game satu lagi gara-gara si Susanti di Upin ndak lama nih aku cari dia nih, aku colik dia nih. Kasih apa dong? Kamu anak sih. Kamu anak siapa? Aku anak babaku. Kita hidung dong. Orang kaya mana? Kamu nanya. Kamu tanya. Biar aku cari tahu ya. Aduh. bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang memiliki banyak kemiripan. Hal ini dikarenakan kedua negara berasal dari rumpun yang sama. Namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya, seperti jumlah kosakata hingga logat uniknya. Anak muda Malaysia kini justru lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka, ketimbang menggunakan bahasa mereka sendiri. Penasaran? Yuk simak ulasan mengenai fakta unik bocil Malaysia fasih bahasa Indonesia berikut ini. Aku rasa mungkin dah tertukar budaya kot. Sebab kalau dekat Malaysia ni banyak budak-budaknya suka menonton YouTube. Jadi kalau aku balik kampung, aku jumpa sama anak buah ataupun sepupu aku, ni ngomongnya ikan cupang. Aku cakap lah ikan cupang apa? Rupanya ikan laga. Satu hari tu dia keluar daripada rumah nenek aku. Dia cakap, Pak polisi. Aku salah. Kalau kita orang selalu macam polisi je tu. Aku cakap, mana kau belajar bahasa Indonesia ni? Lepas tu dia kata, banyak nonton Roblox. Ya kalau di sana banyak nonton Upin Ipin, kalau di sini banyak nonton Roblox. Robloxnya kan orang Indonesia aja kan. Kalau aku pergi ke Indonesia pula, budak-budaknya seronoknya. Pasal itulah semua bahasa dia nak i-kannya. Pasal Upin Ipin cakap i kan. Ada satu cerita. Hari tu waktu raya lepas, Ella jumpa dengan seorang kawan Ella ni. Dia guru tuition English dan dia ada seorang anak perempuan umur 6 tahun lebih kurang macam tu. Ceritanya macam ni. Waktu kelas, mama dia suruh anak dia ni pergi tengok cerita YouTube dekat YouTube tau. Sebab waktu mama ada kelas online, jadi anak dia tak perlu kacau. Then before the class, mak tu jumpa dengan Arisa. The mom said like this, Arisa, later when I got a class, you get into your room and you watch a story that you want to watch. Later I will ask you, you need to share what story I'm telling about.
And then kelas pun start. Arisa pun masuklah bilik dia. After 2 hours kan, Arisa jumpa balik dengan mama dia. And then suddenly she's totally beyond what her mom expected. You know what she said? She said like this, "Ya ampun mami, aku lagi ketiduran, maafin gue ya." Mak dia lagi gelak lah sungguh-sungguh. Mak dia expect anak dia tengok cerita Inggeris, but suddenly she is watching Indonesian story. I've been thinking so many parents can relate this story because ramai orang Malaysia sekarang, terutama anak-anak muda yang kecil tu kan, biasa tengok Indonesian version kartun, betul tak? And I think you should proud of this. Sebab apa? Kita dengan Indonesia ni adalah serumpun. Bahasa kita lebih kurang sama. Cuma ada certain word lah yang berbeza. Contohnya macam ketam. Kita panggil ketam, dia panggil kepiting. Kita panggil baldi, dia panggil emper. Oh, for your information, kalau nak tahu, otak yang mampu menguasai banyak bahasa adalah satu jenis kecerdasan yang korang patut banggakan. Biasanya orang gelar benda tu adalah polyglot, di mana dia boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Bahasa adalah satu seni. Tak kisahlah boleh bahasa apa. Inggeris ke, Mandarin ke, Jepun ke, Korea ke, Indonesia ke, Jawa ke. You should proud of it because bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Bila kita boleh berbahasa dengan elok, orang boleh faham apa yang kita nak, dan di situ komunikasi berkualitas. Teman-temanku dari Malaysia malah ngomong sama aku pakai bahasa Indo. Pas aku cuba ngomong bahasa Melayu, mereka malah nyuruh pakai bahasa Indonesia aja. Okay, sebab diorang yang stay kat Malaysia tu tiap-tiap hari mereka nonton sinetron. Sebab itulah diorang faham apa yang orang Indonesia cakap. Ya guys, betul. Same like sama je macam orang Indonesia tiap-tiap hari nonton Upin Ipin, Boboiboy pada zaman dahulu. So mestilah kita mestilah orang Indonesia faham kan apa orang Malaysia cakap. Macam tu lah. Halo Indonesia, Malaysia, korang tahu tak? Tengok ni, pakcik ni orang Malaysia tahu. Dia boleh bercakap bahasa Indonesia. Tengok tu dia typing. Enggak masalah Roy. Meskipun saya orang Malaysia, tapi saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Karena saya menghargai banget, karena kita adalah negara yang serumpun. Tengok tu, dia pandai bahasa Indonesia. Lepas tu, tapi kenapa kalau kami orang Indonesia yang bekerja di Malaysia yang mahu belajar bahasa Melayu, lepas tu korang marah? Lagak sangat korang ni pakai bahasa Melayu, lagak sangat. Padahal kita menghargai, lepas tu nak belajar. Itu yang paling penting, nak belajar. Rugi tau kalau datang ke Malaysia merantau tapi tak belajar bahasa Melayu Malaysia. Ya guys, itu message Roy pada korang TKI di Malaysia. Mari saya beritahu guys, ini ngakak sih. Anak-anak muda di Malaysia lebih fasih dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Hal ini di pikiran mereka, anak-anak Malaysia terlihat lebih keren jika bisa berbicara bahasa Indonesia. Dan ada komentar orang tua yang menegaskan kepada anak-anaknya bahwa Perdana Menteri Malaysia saat ini masih Ismail Sabri, bukan Joko Widodo. Jadi anak-anak di Malaysia terpengaruh oleh YouTuber dan influencer dari Indonesia guys. Iya guys. Bukan karena Susanti ya guys ya, kasihan gitu sama Susanti, dimana lagunya sekarang viral dan sekarang dibawa ke isu ini. Jadinya Susanti merasa bersalah guys, dan sampai mau pamit juga guys balik ke Indonesia karena kejadian ini. Jadi kasihan guys, jadi jangan salahkan Susanti karena Susanti gak bersalah guys. Susanti. Stick this video if you're Malaysian and you can speak bahasa Indonesia fluently. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu, kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga, nggak usah berantem gitu, damai aja. Ya. Ya, damai aja. Tak bisa loh. Kalau bisa katanya. Ini pada polis. Lu mau apa itu? Lu. Oke, yang kedua. Aduh. Apa yang saya sembangkan tadi tu hanyalah benda-benda kecil yang melibatkan bahasa Malaysia kita ni. Sekarang ni antara isu yang paling besar adalah kerajaan negeri Sarawak yang hendak menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris dalam urusan pentadbiran kerajaan. Malah mereka kata mereka tak kisah apa orang lain nak cakap, mereka nak teruskan juga. Berita-berita ni keluar merata di media sosial dan apa yang menyedihkan saya adalah ramai orang negara kita ni yang anggap bahasa Malaysia ni dah tak berguna.
lekeh, tak ada standard. Seolah-olah tak relevan lagi. Banyak kali dipersoalkan apa guna bahasa Malaysia. Ramai yang cakap dunia menggunakan bahasa Inggeris, maka kita perlu kuasai bahasa Inggeris. Buat apa guna bahasa Malaysia? Malah ada yang bagi contoh, ibu bapa di China mula memastikan anak-anak mereka fasih berbahasa Inggeris. Walaupun negara China tu sendiri merupakan satu ekonomi besar dunia, mereka pun belajar bahasa Inggeris. Yang kita ni duk sibuk nak guna bahasa Malaysia. Sedih saya duk baca komen-komen pelik macam tu. Anda jangan salah faham tau, saya tak kata bahasa Inggeris tu tak penting. Malah kalau boleh saya nak tengok semua orang Malaysia ni mahir sekurang-kurangnya 2 bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Dan bukan hanya gunakan secara biasa-biasa saja, tapi mahir dan fasih. Ya, begitulah kekecewaan rakyat Malaysia atas kegagalan bahasa Melayu di negaranya. Apa pendapat Anda? Demikianlah video daripada channel Garuda Zone guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Garuda Zone dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen-komen yang membina guys. Video pertama ini membicara bagaimana warga Malaysia boleh berbicara bahasa Indonesia guys. Bukan hanya orang dewasa, malahan bocil juga ngomong bahasa Indonesia guys. Satu perkara yang perlu kita paham bahwa berpikiran positif guys. Kata warga Malaysia, kalau dia lancar berbahasa Inggris, kenapa tidak ada orang yang pertikai? Kenapa tidak ada orang yang komplain? Kenapa kamu berbahasa Inggris? Kenapa kamu komplain sekiranya berbahasa Indonesia? Itu antara fakta yang perlu difahami. Sedangkan asas bahasa Malaysia, asas bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu guys. Namun Indonesia telah pun upgrading guys bahasa Indonesia, dan Malaysia menggunakan bahasa Malaysia guys. Persoalannya, kenapa bocil Malaysia juga bisa ngomong bahasa Indonesia? Saya juga bisa ngomong bahasa Indonesia, walaupun tidaklah selancar seperti mana lokalnya Indonesia, tapi saya bisa ngomong, bisa mengerti, karena saya pernah datang ke Indonesia pada tahun 2022. Pada awalnya lidahku kelu guys, lidah kelu untuk berbicara bahasa Indonesia. Namun apabila kita berdepan dengan orang Indonesia, kita berteman dengan orang Indonesia, maka secara otomatis kita belajar bagaimana mereka melontarkan sebutannya, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka menyambut soalan, dan bagaimana mereka cara menjawab guys. Itu juga sebanyak memberi kita ilmu pengetahuan guys. Berbicara bahasa asing pada saya bukan satu kesalahan, malahan satu kelebihan guys, karena kita bisa berbahasa selain daripada bahasa Malaysia guys. Kalau kita orang Malaysia, perkara pertama yang kita perlu kuasai adalah bahasa tempat kita, itu bahasa Malaysia. Usai itu kita boleh menguasai bahasa asing, bahasa Inggris ke, bahasa Indonesia ke, bahasa Cina ke, bahasa lain-lain lagi guys. Karena semakin banyak bahasa kita kuasai, maka kita punya pergaulan semakin jauh ke depan guys. Kita mengambil kira seorang konten kreator daripada Indonesia guys, Vicky Naki. Dia bisa berbahasa internasional guys. Bukan hanya dia bisa ngomong bahasa Indonesia, malahan dia bisa ngomong dengan lancar bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Turki. Itu sedikit sebanyak memberi dampak kepada credibility dia sebagai seorang content creator guys. Pada saya juga ingin menjadi seperti itu, boleh berbahasa selain daripada bahasa Malaysia guys. Itu satu kelebihan kepada kita sekiranya menguasai bahasa lain. Jangan jadikan itu sebagai katanya tidak patriotis. Itu pada saya salah guys. Patriotis itu bukan terletak kepada kita berbahasa, tapi sejauh mana kita membawa jati diri kita sebagai warga. Contoh kalau warga Indonesia, maka kita mesti menghormati Indonesia itu walaupun di mana kita berada. Macam sebagai saya orang Malaysia, saya kena sentiasa ada dalam hati itu tentang Malaysia di mana juga saya berada guys. Tapi soal bahasa itu adalah ilmu. Menurut Anda bagaimana? Apakah bahasa itu perlu dipertikai, dan apakah bahasa itu sebagai ilmu yang perlu dipelajari oleh semua orang guys? Sekian banyak pandangan daripada radio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye. Kami channel YouTube dengan konten yang seru, mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Yo, like and subscribe Razli Studio.